Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan engkau perlu untuk mendengarkan ini. Yaitu ada 9 sifat menunjukkan pacarmu mudah direbut orang. Dan saya berharap teman-teman yang nonton ini, engkau jadi peka dan tajam menilai pacarmu. Apakah pacarmu tipikal pacar yang setia atau tipikal pacar yang tidak setia? Apakah pacarmu tipikal pacar yang gampang direbut orang lain atau tidak? Dan pesan saya, jadilah pribadi yang tegas apabila engkau dapati pacarmu mudah direbut orang lain atau tidak setia. Oke? So, berikut ini sifat menunjukkan pacarmu mudah direbut orang. Yang pertama, pacarmu orangnya suka tebar pesona. Dekat ke sana, dekat ke sini, diam-diam. Ngechat ke sana, ngechat ke sini, diam-diam. Pokoknya dia tebar pesona. Yang lebih parahnya lagi, dia diam-diam ketemu tanpa kamu ketahui. Pokoknya dia tebar pesona dia. Nah, kalau yang seperti ini bukan cuman mudah direbut orang dianya, tapi dianya yang sengaja untuk direbut orang lain. Nah, kalau kamu punya pacar yang seperti ini, maka pesan saya, suruh berubah. Stop tingkahnya yang seperti ini. Kalau kemudian dia nggak mau berubah, maka tegaslah supaya engkau tidak dirugikan lebih lama. Ini yang pertama, suka tebar pesona. Yang kedua, nggak mau kehilangan fans. Ya mungkin pacarmu orangnya ganteng kah? Mungkin pacarmu orangnya cantik kah? Sehingga dia nggak mau kehilangan fans. Siapa aja yang dekat sama dia, siapa aja yang memuji dia, siapa aja yang chat, yang telepon, dia ladeni semua, dia nikmati semuanya. Dia sangat-sangat menikmati pujian, dia sangat menikmati perhatian, sampai dia lupa kalau cintanya dia yang harusnya khusus ke pacarnya itu nggak boleh dibagikan, tapi dia bagikan. Supaya apa? Nggak mau kehilangan fans. Nah, orang yang begini biasanya jatuh-jatuhnya selingkuh, jatuh-jatuhnya direbut orang. Karena begini, begitu dia lihat ada fansnya yang lebih cantik, yang lebih ganteng, ya siap-siap kamu ditinggal. Jadi orang yang nggak mau kehilangan fansnya, ya mungkin karena dia ganteng, karena dia cantik, akan mudah direbut orang lain. Pesan saya, tegas ke dia bahwa kamu gak suka digituin. Semua ada batas dan aturannya, termasuk ke orang yang suka sama dia ataupun yang ngefans sama dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, merasa ganteng atau merasa cantik, dan dia merasa banyak yang mau. Ini repot loh ini. Kalau kamu, ya kalau yang nonton ini teman cewek, kalau kamu punya pacar cowok, terus dia merasa ganteng banget dan banyak yang mau, maka siap-siaplah kamu akan gampang dia tinggalkan. Karena dia punya prinsip seperti itu, dia punya pemikiran seperti itu. Nah, kalau yang nonton ini teman-teman cowok, kamu punya cewek, dia merasa cantik, banyak yang mau sama dia, ya kamu mesti siap, one day kamu akan ditinggalkan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena harusnya kalimat ini gak perlu diucapkan, gak perlu dipikirkan. Orang yang berpikir seperti ini berpotensi akan selingkuh. Karena jujur saja akan ada yang lebih baik dari kita. Akan ada yang lebih baik, akan ada yang lebih kaya, akan ada yang lebih berpendidikan, akan ada yang lebih berpengaruh, akan ada yang lebih baik. Di atas langit masih ada langit. Jadi kalau dia modelnya seperti ini, banyak yang mau, dia berpikiran seperti itu, ini sangat berpotensi untuk selingkuh. Nah, pesan saya, tegaslah terhadap dia, sampaikan ke dia bahwa kamu
tidak ada berpikir yang lain, kamu hanya fokus sama dia. Dan mintalah dia supaya dia juga fokus ke kamunya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, menunjukkan pacarmu mudah direbut orang lain, suka baperan, suka terbawa perasaan. Artinya nggak bisa tuh digodain dikit langsung. Ada yang begitu memang. Begitu sedikit saja orang ini kanlah orang puji, orang goda sedikit, langsung tuh meleleh tuh. Nah, orang yang seperti ini gampang sekali selingkuh. Orang seperti ini diragukan kesetiaannya. Orang yang benar-benar setia, dia tahan terhadap ujian. Dia tahan terhadap godaan apapun, dia tetap tahan. Karena apa? Orangnya memang setia. Nah, saya nggak tahu apakah pacarmu modelnya seperti ini, suka baperan. Ya, kalau dia suka baperan segala macam, bicaralah sebagai orang dewasa, sampaikan bahwa kamu nggak suka dengan cara dia, dan lihat bagaimana responnya. Ya, itu penting banget. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah pacarmu nggak bisa membedakan mana yang harus dijaga, mana yang harus dibiarin. Maksudnya apa sih? Mana yang harus dijaga, mana yang harus dibiarin. Artinya begini, kamu kan pacarnya, harusnya dijaga. Siapa yang mendekat dia, ya dibiarin aja, ngapain dijaga. Karena kalau kita nggak bisa memanage ini dengan baik, yang harusnya pacar dijaga dibiarin, ya masalah muncul. Yang harusnya orang yang dekat dia dibiarin, malah justru dijaga, masalah. Jadi artinya apa? Pacar yang harus dijaga, yang mendekat siapapun dibiarin. Ngapain diperhatikan? Supaya apa? Hubungan itu langgeng. Jadi kalau dia tidak bisa membedakan mana yang harus dijaga, mana yang harus dibiarin, maka dia tipikal pacar yang gampang direbut orang lain. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, gampang sekali bosanan. Makanya kalau teman-teman perhatikan track recordnya dia contoh umur 25 tahun. Tapi pacarnya sudah 30, 50, gak tahu lah saya. Pokoknya dalam setahun dia bisa punya pacar 5-10. Loh, kok bisa? Bosanan. Baru jalan seminggu udah bosan. Baru jalan 2 minggu bosan. Sebulan udah bosan. Bosanan. Dan jangan terkejut, dia juga akan bosanan sama kamu. Nah, pacar yang seperti ini sangat mudah direbut orang lain karena bosanan. Saya nggak tahu bagaimana pacarmu, apakah dia bosanan atau tidak. Itu yang keenam. Yang ketujuh, menunjukkan pacarmu mudah direbut orang lain. Coba cek track recordnya atau sejarahnya, sepak terjangnya. Apakah dia playboy atau playgirl. Nah, biasanya kalau dia tidak bertobat, maka dia akan membawa itu ke kamu juga. Artinya dia akan membuat kamu jadi pacar yang kesekian. Dan orang seperti ini sangat-sangat mudah direbut. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mata duitan atau materialistis. Jadi kalau kamu punya pacar materialistis, maka siap-siaplah kamu akan ditinggal dan dia mudah untuk direbut orang lain yang lebih berduit, yang lebih kaya dari kamu. Ini mudah direbut orang lain. Tinggal ini ada duit, direbut. Yang terakhir, suka membanding-bandingkan kamunya. Jadi kalau kamu punya pacar suka membanding-bandingkan, apalagi dibandingkan sama mantannya, dibandingkan sama orang lain, maka artinya dia tidak suka dengan kamunya. Kalau dia suka dengan kamunya, maka apapun kekurangan dan kelemahanmu ya dia suka. Tapi karena dia nggak suka, dia banding-bandingkan. Begitu dia ada kesempatan dapat yang lebih baik, yang lebih yang dia mau,
lebih baik dari kamunya, maka siap-siaplah kamu ditinggalkan dan dia direbut. Jadi yang terakhir adalah suka membanding-bandingkanmu. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tajamlah dalam menilai pacarmu, apakah dia tipikal orang yang mudah direbut atau tidak. Pesan saya, tegaslah kalau dia mudah direbut, supaya engkau tidak dirugikan dan supaya engkau tidak dimanfaatkan. Oke? Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.